Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Intelijen Negara langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen negara lebih langsung dibutuhkan oleh Presiden. Selamat pagi Pak Soleman. Selamat pagi Pak. Pak Soleman, apa yang Anda lihat dari Perpres tentang BIN yang tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam? Saya kira itu sudah ada hal yang benar. Itu sesuai dengan ilmu intelijen bahwa Presiden adalah agen handler dari BIN. Sehingga BIN langsung di bawah Presiden itu sudah sangat benar. Jadi sangat tepat itu. Sudah ideal begitu ya Pak Soleman ya? Itu sudah ideal. Karena memang dalam ilmu intelijen agen dan agen handler itu harus langsung. Agen itu harus hanya punya satu agen handler. Dia tidak boleh ada dua. Jadi hanya bertuan kepada satu. Jadi Presiden adalah single user dari BIN. Baik. Ini yang dari, sangat benar. Ya. Baik Pak Soleman, ada analisa dari pengamat isu keamanan dan kajian strategis Hairul Fahmi yang mengatakan BIN tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam adalah bermuatan politis. Apa komentar Anda terkait ini? Itu tidak ada sama sekali. Karena BIN sebagai badan intelijen itu hanya punya tuannya satu, yaitu Presiden. Dan Presiden hanya punya satu BIN yang dibawa kendali langsung dikendalikan oleh beliau. Itu adalah ilmu intelijen seperti itu. Barangkali mereka melihat di luar ilmu intelijen. Ada agen handler. Itulah intelijen. Jadi kalau kita melihat dari sisi ilmu intelijen, saat ini itu yang sudah benar. Baik, menurut Anda kenapa ada kemudian polemik, ada kemudian analisa, asumsi bahwa ini berkaitan dengan hal-hal politis begitu? Kenapa ada analisa seperti itu menurut Anda? Itu karena banyak orang tidak mengerti apa itu intelijen. Karena intelijen prinsipnya kan yang kelihatan belum tentu benar, yang tidak ada belum tentu tidak ada, tidak kelihatan belum tentu tidak ada, yang kelihatan belum tentu itu bentuknya. Itulah intelijen, sehingga orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam bidang intelijen pasti akan terkecoh. Karena intelijen selalu bermain-main di sisi itu. Tidak kelihatan, belum tentu tidak ada. Kelihatan pun belum tentu itu bentuknya. Itulah permainan intelijen. Baik. Sehingga kalau ada yang... Ya, lanjutkan Pak. Silakan Pak. Sehingga kalau ada orang-orang menilai seperti itu, ya silakan aja. Tapi yang jelas mereka salah menilai. Karena intelijen selalu bermain. Dan yang hanya tahu pasti apa tingkah lakunya BIN, itu hanya Presiden saja. Tidak ada orang lain yang bisa tahu. Itu hanya kepala BIN dan Presiden. Saya tekankan lagi, kepala BIN dan Presiden. Hanya dua orang itu yang tahu pasti apa yang akan dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Baik, tapi kalau kita lihat Twitter dari Pak Mahfud MD bahwa Kemenko Polhukam juga sering meminta paparan atau data-data dari intelijen. Berarti usernya bukan hanya Presiden dong kalau kayak begitu selama ini. Oh, beda Pak. Kalau Pak Mahfud meminta, itu boleh-boleh saja minta informasi. Karena di BIN kan banyak sekali informasi. Kalau beliau meminta informasi, tidak salah. Ya. Tapi kewajiban untuk, itu kan tidak ada kewajiban, tapi meminta. Tapi yang wajib itu adalah kepada Presiden. Presiden meminta apa, BIN memberikan apa. Tapi kalau orang lain menanyakan informasi, ya tidak salah. Informasi-informasi yang berhubungan dengan tugas-tugas mereka, ya tidak keliru juga. Karena permintaan informasi itu sudah pasti lewat Presiden. Sudah pasti, sehingga didelegasikan lewat para menteri. Itu tidak salah. Baik. Pak Soleman, kalau formal langsung kepada Presiden. Baik, kalau kita lihat badan intelijen di negara maju misalnya, bagaimana koordinasinya supaya kita juga berkaca, misalnya CIA di Amerika Serikat, JIC Inggris, dan juga SVR di Rusia, di bawah koordinasi langsung Presiden kah atau seperti apa, supaya kita juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga asumsi-asumsi publik saat ini? Semua badan organisasi, Pak, semua badan organisasi yang itu melaksanakan fungsi-fungsi intelijen, semua sama, langsung dari organisasi itu kepada presidennya. Semua sama, karena itu ilmu intelijennya. Kalau tidak itu ya bukan intelijen namanya. Kalau intelijen sudah pasti ada agen handler. Kalau tidak seperti itu ya bukan intelijen namanya. Baik, Pak Soleman,
Ya, ada analisa-analisa juga kalau kita baca di media bagaimana kemudian CIA itu begitu ideal karena memang ada sistem check and balances dan lain-lain. Ketika ini dibawa langsung presiden, bagaimana? Apakah memang check and balances itu tetap dibutuhkan? Ya, yang dicek kan presiden, bukan BIN ya. BIN kan hanya melaksanakan apa perintah presiden. Jadi apakah itu ada miring kanan, miring kiri, ya nanti dilihat dari apa perintah-perintah presiden yang dipublikasikan berupa inpres, berupa perpres, atau berupa apa saja, atau perintah apa langsung keluar dari presiden. Tapi keluaran dari BIN tidak ada satu orang pun yang tahu, kecuali kepala BIN dan presiden. Sehingga sangat keliru apabila kita menilai kinerja BIN. Karena kinerja BIN hanya bisa dinilai oleh presiden sebagai pemberi perintah. Jangan lupa, intelijen punya satu ciri khusus lagi, bahwa di dalam melaksanakan tugas selalu bekerja berdasarkan unsur utama keterangan. Jadi ada unsur-unsur utama keterangan yang diminta oleh presiden kepada BIN. Dan BIN hanya melaporkan kepada presiden. Jadi apa yang dilakukan oleh BIN sangat sulit untuk dinilai. Karena keberhasilan itu hanya bisa ditentukan oleh presiden seorang, tidak ada orang lain. Baik. Pak Soleman, kalau kita berkaca beberapa tahun ke belakang, apa catatan kritis Anda untuk BIN selama ini? Ya, karena selama ini BIN di bawah koordinasi, jadi dia punya dua kepala, Menko Polhukam dan Presiden, sehingga ada kalanya hal-hal yang menurut BIN rahasia, di tempat lain jadi tidak rahasia. Nah, dengan adanya langsung kepada Presiden, maka kerahasiaan itu akan semakin terjaga. BIN akan melaksanakan tentunya pengamanan informasi, salah satu deception. Mungkin dia bilang A, yang dilaksanakan adalah Z. Nah, itulah intelijen seperti itu. Jadi intelijen tidak bisa dilihat kalau dia kerjakan A adalah A, tidak. Kerjakan A yang dibicarakan, yang dikerjakan B. Yang tahu itu hanya presiden. Ya, itulah untuk BIN sekarang dengan langsung di bawah presiden, tentunya intensitas laporan dengan presiden itu akan semakin kuat ke depan. Semakin cepat laporannya, semakin cepat tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh BIN. Baik, Pak Soleman dan juga pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kami akan putarkan kembali pernyataan dari Budi Gunawan beberapa tahun yang lalu. Beberapa fungsi intelijen di Indonesia ini, Pak, itu yang pertama BIN yang bertugas untuk menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri, dan juga intelijen TNI di bidang pertahanan dan juga kemiliteran. Kemudian intelijen hukum yang dilaksanakan oleh kejaksaan, intelijen keamanan oleh Polri, kemudian juga intelijen yang dilaksanakan oleh kementerian lembaga ataupun non kementerian lembaga. Nah, semua unsur ini semuanya mewarnai BIN, karena BIN mempunyai satu tugas tambahan, yaitu harus mengkoordinir semua penyelenggara fungsi intelijen negara yang lain. Kita sangat berharap anggaran ke depan di bidang intelijen bisa ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Tantangan, ancaman, penugasan intelijen khususnya di bidang keamanan nasional juga meningkat. Pak, terkait dengan tadi kan Presiden Duterte datang, terus keamanan untuk terorisme ataupun penyanderaan, apa yang akan Bapak lakukan dalam bentuk internasional? Iya, Pak Soleman, apakah dengan dari segi kelembagaan, setelah kita melihat statement dari Pak Budi Gunawan 2016 lalu mengatakan bahwa diharapkan ke depan akan mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk BIN, apakah ketika dia ada di bawah koordinasi presiden langsung, ini berarti juga anggaran akan lebih besar untuk kemudian mengefektifkan dan juga mengoptimalkan kinerja BIN? Untuk anggaran itu kan karena langsung di bawah presiden, tentunya presiden tahu seberapa besar anggaran yang akan saya berikan kepada BIN sesuai dengan tugas yang diberikan oleh presiden. Jadi yang tahu dalam hal ini tentunya presiden seberapa besar anggaran yang dibutuhkan. BIN tentunya akan berupaya melaksanakan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi presiden. Tapi nantinya yang mana saja sesuai dengan kemampuan negara, tentunya presiden yang akan tahu hal itu. Jadi masalah anggaran itu sangat relatif, itu tergantung tugas yang akan diberikan. Artinya kansnya untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dan juga anggaran yang lebih besar itu akan juga lebih besar begitu kansnya?
Saya kira itu relatif ya, itu sangat relatif. Karena tugas-tugas BIN kan ini banyak, misalkan tugas-tugas yang contoh saja untuk cari data mulai dari pakai ojek sampai pakai pesawat terbang kan. Nah itu, jadi di situ sangat relatif. Ada kalanya kita butuh pesawat terbang, tapi ada kalanya kita cukup pakai ojek, tidak bisa pakai mobil. Karena nanti pakai mobil ketahuan, ya ojek aja cukup. Jadi di situ sangat relatif, tergantung tugas yang akan diberikan yang mana. Satu saat mungkin kita perlu jet yang pribadi, seakan-akan pribadi, untuk melaksanakan tugas itu. Jadi sangat relatif ya, dan itu sangat besar. Nah disitulah dibutuhkan bagaimana Presiden menilai dalam melaksanakan tugas itu. Pak Soleman, dalam tubuh birokrasi Indonesia selain BIN, TNI, Polri, dan Kejaksaan juga memiliki fungsi intelijennya masing-masing. Apakah dengan Perpres ini menjadi solusi atas kondisi yang menurut banyak ahli intelijen koordinasinya saat ini rumit? Tidak juga, karena intelijen itu ibaratnya mata dan telinga. Bapak punya mata tentunya untuk kepala Bapak, saya punya mata untuk kepala saya. Sama dengan intelijen. BAIS adalah mata telinga TNI, kepala BIK, Badan Intelijen Kepolisian untuk kepolisian, kemudian intelijen kejaksaan untuk kejaksaan. Jadi masing-masing itu untuk kepalanya masing-masing. Nah, tapi misalkan di laut, ketika kita menjaring ikan di laut, tentunya ada yang tertangkap kepiting, ada yang tertangkap udang. Nah, disitulah kita bagi siapa yang memerlukan udang. Saya hanya menangkap ikan ini. Yang udang siapa butuh, saya kasih. Yang kepiting siapa, saya kasih. Itulah koordinasi namanya. Tapi masing-masing punya tugas sendiri untuk mendukung tugas dari kepala masing-masing. BAIS mendukung untuk Panglima TNI, BIK mendukung polisi, Jamintel mendukung Kejaksaan Agung. Jadi masing-masing memang punya intelijen untuk mendukung tugas masing-masing. Namun di dalam melaksanakan tugas itu mereka saling berkoordinasi karena itu seperti saya katakan tadi, ketika menangkap ikan dengan menjaring, macam-macam yang bisa kita tangkap. Tangkapan itulah kita bagi-bagi yang tidak saya butuhkan. Kan begitu. Jadi tidak ada yang sulit dalam koordinasi. Ya, Pak Soleman, terakhir, apa saja rekomendasi Anda setelah BIN ini dibawa koordinasi Presiden langsung ke depannya? Setelah dibawa langsung. Nah, dengan adanya ini tentunya hubungan komunikasi BIN dan Presiden tentunya diharapkan akan semakin rapat, sehingga kebocoran-kebocoran ini akan semakin diperkecil, dan pelaksanaan tugas akan semakin lebih cepat lagi ke depan. Baik, terima kasih Pak Soleman Ponto telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.